Hepatitis adalah penyakit peradangan pada hati atau liver. Jadi, hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver. Lalu, kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari infeksi virus, kebiasaan mengkonsumsi alkohol, penggunaan obat-obatan tertentu, penyakit autoimun, dan infeksi cacing hati. Yang selanjutnya adalah jenis hepatitis dan cara penularannya. Yang pertama, ada hepatitis A. Hepatitis A ditularkan melalui konsumsi makanan atau air yang telah terkontaminasi oleh kotoran yang mengandung virus. Yang kedua adalah hepatitis B. Hepatitis B ditularkan melalui luka tusukan atau kontak dengan cairan tubuh menular, seperti darah, air liur, atau air mani. Yang selanjutnya ada hepatitis C. Hepatitis C ditularkan melalui kontak langsung dengan cairan tubuh yang terinfeksi. Misalnya seperti penggunaan narkoba, suntikan, dan kontak seksual. Yang selanjutnya hepatitis D. Hepatitis D ditularkan melalui luka tusukan atau kontak dengan darah yang terinfeksi. Jenis hepatitis ini terbilang jarang terjadi. Dan yang terakhir adalah hepatitis E. Hepatitis E ditemukan di daerah dengan sanitasi yang buruk dan biasanya disebabkan karena menelan kotoran. Pada penderita hepatitis, gejala awal yang muncul ada 5. Yang pertama, mual. Dan yang kedua, muntah. Dan yang ketiga, sakit perut. Yang keempat, diare. Dan yang terakhir, demam ringan. Lalu pada gejala sedang untuk penyakit hepatitis ada 2. Yang pertama, air kencing berwarna lebih pekat seperti teh. Dan yang kedua, buang air besar, kotorannya akan berwarna lebih pucat. Lalu pada penderita penyakit hepatitis untuk gejala beratnya ada 2. Yang pertama adalah penurunan kesadaran dan yang kedua adalah munculnya gejala berwarna kuning. Beberapa gejala mulai dari gejala yang ringan, sedang, bahkan berat. Di situ dapat disimpulkan bahwa gejala utama hepatitis yang pertama, urin berwarna gelap, feses berwarna pucat atau abu-abu, kulit gatal, sakit kuning atau kulit dan area putih mata menjadi kuning, nyeri otot serta sendi, demam yang tinggi, mual, merasa lelah sepanjang waktu, kehilangan nafsu makan, nyeri perut, dan peningkatan enzim hati. Jadi, bila mana gejala hepatitis berlanjut, penderita akan mengalami gangguan pembekuan darah dan penurunan kesadaran. Dalam kondisi yang terparah, tim medis perlu melakukan transplantasi hati demi mencegah kematian. Lalu, kasus hepatitis akut misterius karena penyebabnya bukan virus hepatitis A, B, C, D, ataupun E. Kasusnya mengusik anak mulai dari usia 1 bulan hingga 16 tahun. Dari gejala di atas bahwa kemungkinan penyebab hepatitis yakni bisa terjadi karena obat. Yang kedua, paparan racun atau faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor adenovirus baru. Yang keempat, peningkatan kerentanan terhadap infeksi adenovirus normal akibat lockdown. Dan yang terakhir, varian baru virus penyebab COVID-19.
Yang selanjutnya adalah penanggulangan penularan hepatitis atau penyakit kuning. Jadi yang pertama adalah penderita harus istirahat yang cukup. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Dan yang ketiga, penggunaan kaporit pada sumber air. Yang keempat, gunakan jamban yang sehat. Dan yang kelima, memberikan kamar mandi dengan lioson. Dan yang keenam, penderita tidak boleh menjamah makanan, maksudnya harus memilih bahan, memasak, dan menyajikan. Dan yang selanjutnya, tidak boleh bergantian peralatan makanan. Dan penanggulangan yang terakhir, semua peralatan masak dicuci dengan sabun dan dengan air yang mengalir. Setelah kita mempelajari tentang hepatitis, maka ayo mulai dari sekarang kita lebih menjaga kebersihan agar terhindar dari hepatitis. Karena datangnya penyakit kita tidak tahu, entah itu dari kita yang sengaja atau tidak. Sekian penyampaian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.